Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mendiskusikan materi tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Dimulai dari materi saya yaitu menentukan persamaan jatuh tegangan. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu terdapat diagram fasor yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus. Dan dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat besar tegangan kirim dan tegangan beban, PS dan VR. Kemudian perhitungan tegangan kirim dan arus kirim, di mana nilai konstanta ABCD tergantung pada nilai RL dan C. Kemudian terdapat perhitungan daya pada sisi kirim, yang mana memiliki dua bentuk, yaitu bentuk polar, dengan SS sama dengan besar VS dikali IS dengan sudut VS, dan bentuk rektangular. Kemudian lanjut pada perhitungan daya pada sisi beban, yang juga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk polar dan bentuk rektangular. Kemudian yang terakhir ada perhitungan rugi daya dengan rumus daya pada sisi kirim dikurang daya pada sisi beban. Sekian dari materi saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan, Maya. Bisa dijelaskan contoh dari persamaan pada bilangan kompleks? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mayang. Untuk penerapan persamaan bilangan kompleks, bisa kita lihat pada contoh soal, yaitu dengan soal saluran transmisi pendek 3 fasa 60 Hz memiliki impedasi total 2,48 dan J 6,57 ohm per fasa. Dapat dilihat bahwa 2,48 tambah J 6,57 merupakan penerapan dari bilangan kompleks. Dan bilangan kompleks juga dapat kita temukan pada perhitungan tegangan dan arus pada sisi kirim, yang mana besarnya tegangan kirim yaitu 114.803 dengan sudut 4,41 derajat dengan satuan volt. Mungkin sekian, dilanjutkan pada materi berikutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi, yaitu pada persamaan rangkaian pembangkitan tegangan tinggi impuls, di mana persamaannya diambil dari persamaan arus pada rangkaian, yaitu V sama dengan 1/C integral I dt ditambah R0 ditambah RS dikali I tambah L dI per dt. Yang kemudian persamaannya diturunkan menjadi 0 sama dengan 1/C dikali I ditambah R dI per dt ditambah L d kuadrat I per dt kuadrat. Sehingga selanjutnya diperoleh tegangan output yang sama dengan tegangan resistornya, yaitu V0 sama dengan K dikali E dipangkat min alfa 1 dikali T dikurang E dipangkat min alfa 2 dikali T. Selanjutnya, penerapan bilangan kompleks, yaitu pada rangkaian untuk menghasilkan gelombang arus impuls, di mana untuk memperoleh nilai S1 dan S2-nya akan diperoleh dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu min A ditambah J omega. Sekian dari saya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya, Maya. Iya, silahkan, Wida. Untuk contoh pada rangkaian ini bisa dijelaskan, Maya, yang bilangan kompleks? Baik. Jadi, contoh pada rangkaian gelombang impuls pada gambar di atas, untuk mencari S1-nya yaitu 1/2CR3 ditambah R2 per 2L ditambah J akar dari 1/2CR3
ditambah R2 per 2L dikuadratkan dikurang 1 per CL ditambah R2 per CL R3. Karena pada gambar di atas, sedangkan S2-nya nilainya dikurangi. Dan pada gambar di atas, S1V-nya menjadi 1 per 2 CR3 ditambah R2 ditambah R1 per 2L ditambah J akar dari 1 per 2 CR3 ditambah R2 tambah R1 per 2L dikuadratkan dikurang 1 per CL ditambah R2 ditambah R1 per CL R3. Sedangkan untuk S2V-nya dikurangi. Sekian jawaban dari saya. Dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan di bidang teknik kontrol. Yang pertama tentang penerapan persamaan diferensial yang saya ambil contoh pada model motor DC, di mana pada motor DC ini menggunakan sifat fisis dari sifat kontrol. Yang pertama, menurut hukum Kirchhoff, diperoleh persamaan tegangan FST sama dengan R dikali IA T ditambah L dikali DIAT per DT ditambah dengan EB, di mana nilai dari EB itu sama dengan K1 dikali theta 60 per 2V omega T. Sehingga diperoleh persamaan tegangan tersebut menjadi FST sama dengan R dikali IAT ditambah L dikali DIAT per DT ditambah dengan K omega T. Sedangkan untuk hukum Newton, yaitu sifat mekaniknya, diperoleh persamaan torsi T sama dengan J dikali D omega T per DT ditambah B omega T sama dengan K dikali IAT. Kemudian untuk bilangan kompleks, diterapkan pada penghitungan daya pada motor, yang mana I sama dengan Zm per akar 3 dikali Zm, di mana Rm sama dengan Zn dikali cos flux M, dan Xm-nya sama dengan Zm dikali sin flux M, sehingga diperoleh persamaan Zn sama dengan Rm ditambah J dikali Xm sama dengan akar dari Rm kuadrat ditambah Xm kuadrat sudut theta M, sehingga Zm diperoleh persamaan Xm akar dari K kuadrat ditambah 1 sudut theta M. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan atau mengomentari? Izin bertanya, Wida. Ya, silakan, Fauzan. Bagaimanakah bentuk rektangular dari Zm atau impedasi motor? Bentuk rektangular dari Zm. Bentuk rektangular dari Zn itu kan sama dengan bentuk dari Zn sama dengan Xm akar dari K kuadrat ditambah 1 sudut theta M. Maka bentuk rektangularnya kita ubah dalam bentuk Xm akar dari K kuadrat ditambah 1 dikali cos theta M ditambah dengan J dikali dengan Xm akar K kuadrat tambah 1 sin theta M. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.